Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.2 beta 3 yang baru aja kemarin malam ya, atau kemarin dini hari lebih tepatnya dirilis sama Apple. Kira-kira apa saja fitur yang baru di iOS 18.2 beta 3 ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya kemarin malam Apple resmi merilis jajaran operating system developer beta program atau beta version, yaitu iOS 18.2. Nah, tidak hanya iOS 18.2 beta 3 aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 18.2 beta 3, macOS Sequoia 15.2 beta 3, watchOS 11.2 beta 2, tvOS 18.2 beta 2, dan HomePodOS 18.2 beta 2. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara developer beta program atau beta version. Nah, biasanya public betanya nanti akan mengikuti ya, isinya sama. Kalau kalian pengguna public beta yang lagi nyobain public beta saat ini, itu isinya sama dengan yang ada di video ini, yaitu developer beta program. Dan gue ingetin juga disclaimer, ini iOS 18.2 beta version alias tahap uji coba, lagi di tahap beta 3 gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya, kok gue belum kebagian bang iOS 18.2? Ya karena ini masih beta version alias tahap uji coba dan gue menggunakannya di iPhone 16 Pro gue. Oke, lanjut. Kita mulai dari build number terlebih dahulu. Jadi kalau gue buka ke setting di sini, terus gue pilih general, lalu kita pilih about, lalu kita pilih iOS version, ini adalah build number yang ada pada iOS 18.2 beta 3, yaitu di 22C5131E. Dan ini build number yang hadir di iOS 18.2 beta 3, khususnya di iPhone 16 Pro gua. Lalu untuk modem firmware-nya ada di 1.21.04, dan ini modem firmware di iOS 18.2 beta 3. Lalu untuk size update-nya berapa? Size update-nya ada di 1.04 GB iOS 18.2 beta 3. Tapi size update itu biasanya tergantung device atau iPhone-nya. Jadi beda-beda iPhone, beda-beda size-nya. Di sini untuk iPhone 16 Pro yang gue gunakan ini itu ada di size-nya 1,04 GB. Jadi setiap size berbeda-beda, tidak sama. Jadi jangan sampai bingung. Oke, kita mulai dari fitur yang pertama yang ditambahkan sama Apple, yaitu Create Image di aplikasi Notes, dan ini menggunakan fitur Image One ya, dan tentunya fitur ini ada di dalam Apple Intelligence. Jadi kalau gue buka aplikasi Notes, nah ini gambar yang udah gue buat ini berdasarkan dari teks aja ya, bukan dari sketsa seperti video-video sebelumnya gue jelasin. Ini berdasarkan teks aja, jadi gue contohin, ini gue ada teks seperti ini. This is a big pool surrounded by trees and views. It's a mountain top with snow. Nah, ini teksnya, terus kita pilih select all teksnya, seperti ini. Setelah kalian select all kayak gini, kalian tinggal pilih slide paling kanan, yaitu adanya add to playground. Kelihatan ya, di sini ada add to playground. Lo tap aja, maka dia akan running langsung menggunakan Image One atau Apple Intelligence. Dan ini bisa kita katakan cara berbeda dibanding yang sebelumnya. Jadi lu bisa menggunakan sketsa, lu gambar dulu, abis itu lu baru gunakan tools Image One-nya. Tapi lu juga bisa dari teks aja. Dari teks lu select all, maka dia akan generate image-nya. Seperti ini, misalkan gue pilih yang ini. Tidak hanya itu aja juga yang ditambahin sama Apple. Adanya pilihan varian style. Jadi lu bisa pilih ketika lu turunin ke bawah sedikit, di sini kan ada tulisan input atau description image. Tapi di sininya ada icon plus. Ketika lu pilih, ini ada beberapa pilihan. Ada sketch, ada illustration. Dia akan generate ulang jadi illustration seperti ini. Look at this. Dan kalau misalkan gua ganti ke animation, dia akan generate ulang jadi animation seperti ini. Lu bisa lihat sendiri. Tuh, oke? Nice banget sih menurut gue. Dan ini cuman dari ketikan teks aja, bukan harus digambar. So, aplikasi Notes lumayan banget, bisa kedepannya bakalan ngebantu banget dengan adanya fitur Apple Intelligence ini. Kalau udah, kalian tinggal tap done aja seperti biasa, and then jadi deh gambarnya. Tinggal dibesarkan sesuai keperluan masing-masing, boom, selesai. Seperti itu. Nice. Selanjutnya, fitur Writing Tools. Dan fitur ini juga hadir di dalam Apple Intelligence. Karena berhubungan sama teks, gue unjukin mulai yang paling dasar ya. Writing Tools itu cara kerjanya, intinya mengganti teks kita atau membuat teks tambahan gitu. Misalkan di sini gue ada teks, hal yang paling kecil dari Writing Tools yang terbaru apa? Of course, Writing Tools jadi di paling kanan pertama, di slide pertama ya. Jadi kalau lu mau menggunakan fitur yang lain, lu baru slide lagi. Tapi Writing Tools ada di slide pertama ini ketika lu select all teks tersebut. Dan misalkan kalau gue gunakan Writing Tools seperti ini, dan dia akan ada tampilan kayak gini. Yang barunya apa lagi bang? Di bagian compose-nya. Nah, ini
ikonnya berubah, Compose with ChatGPT-nya lo bisa lihat deh. Sebelumnya nggak kayak gini, dan tentunya ini icon ChatGPT. Jadi yang baru di bagian Compose ya tentunya sudah mengalami peningkatan juga untuk fitur writing tools ini. Jadi ini sudah dikembangin daripada iOS 18.1 sebelumnya. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ChatGPT, jadi sebenarnya ChatGPT yang di iOS 18.2 ini itu bukan berbayar cuy. Jadi ada miskomunikasi nih. Jadi gue baca salah satu artikel dari Twitternya atau akun Brandon Butts di sini. Lo bisa baca yang intinya di situ dia menjelaskan fitur ChatGPT yang ada pada iOS 18.2 ini itu bukan harus berbayar. Jadi dibedakan ya, tetap gratis kita sebagai pengguna iPhone yang mendapatkan fitur Apple Intelligence, cuman Apple pengennya lebih transparan aja. Jadi maksudnya itu bukan limit penggunaannya, tapi limit logika-logikanya. Jadi kalau misalkan kita pergi ke setting Apple Intelligence and Siri, nah di sini kan ada ChatGPT nih, ya kan? Ketika kita tap itu kan ada tulisan under limit atau daily limit gitu. Sebenarnya itu bukan di limit alias nggak bisa menggunakan lagi, bukan. Lu tetap bisa menggunakan, hanya saja beberapa logika-logikanya, perintah-perintahnya itu nggak terlalu canggih aja gitu. Apple sengaja membuat seperti ini berdasarkan yang tadi udah gue jelasin ya. Di situ lo bisa lihat lagi. Brandon Butts bilang di situ intinya dia juga nyoba dengan logika-logika yang lebih canggih, akhirnya ke limit, tapi logikanya doang. Maksudnya itu perintah-perintahnya, perintah-perintah yang lebih canggih. Jadi di limitnya di bagian itu, bukan di limit tidak digunakan atau tidak bisa menggunakan gitu ya. Jadi menurut gua berkesinambungan banget dengan fitur writing tools ChatGPT ini akan sangat ngebantu banget buat lu semua sih. Dan bahkan gue sendiri juga ngerasa sangat ngebantu dengan adanya integrasi ChatGPT dengan Apple Intelligence. Salah satu fiturnya yaitu writing tools. Seperti itu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu terkait kamera control buat pengguna iPhone 16 series nih ya. Di sini kan ada kamera control. Sekarang ada settingan barunya di bagian setting. Ketika kita pergi ke setting, dalam setting kita pilih yang display and brightness. Kalau lu scroll ke bawah, di sini adanya require screen on. Nah, lo bisa lihat tuh, kamera control require screen on. Gunanya buat apa, Bang? Nah, gunanya kalau gue disable, dalam mode terkunci seperti ini, ketika gue tap kamera kontrolnya, dia akan langsung masuk ke kamera. Sedangkan ketika fitur tersebut gue aktifkan, kayak gini, terus gue lock, ketika lo pencet kamera kontrolnya, dia akan nyala dulu layarnya. Baru lo pencet lagi, baru masuk ke mode kamera kontrol seperti ini, atau kamera aplikasi kameranya, seperti itu, ya. Jadi, fitur tersebut menurut gue kayaknya bakal berguna ke depannya biar lo nggak langsung buka kamera gitu ya. Mungkin fitur ini diadakan khususnya saat ini di iOS 18.2 beta 3 bertujuan untuk biar nggak kepencet. Mungkin ada yang lagi ditaruh kantong atau gimana terus kepencet button kamera kontrol ini malah jadi buka kamera gitu ya. Makanya dengan adanya ini salah satu fitur preventifnya sih menurut gua, biar nggak langsung buka aplikasi kamera gitu. Selanjutnya pada aplikasi foto. Nah, ini preview foto nih diperbaikin sama Apple. Gua nggak tahu ya, nanti resminya bakalan tetap seperti ini atau berubah lagi karena ini beta version. Beta version tuh selalu uji coba dan berubah-berubah gitu ya. Tapi intinya gue mau contohin, ketika lu lagi di dalam aplikasi foto. Nah, ini gue di dalam aplikasi foto, ketika lu tap salah satu foto lu di sini, ini tuh langsung full screen ya. Jadi tidak kayak kecil seperti ini. Sebelumnya tuh nggak langsung full screen gitu. Nah, ini udah langsung full screen. Ini gue suka banget sih dengan ada ini. Dan ini berlaku untuk screenshot, video, serta ini foto ya. Gue contohkannya seperti itu. Lalu di iOS 18.2 sebenarnya udah dari beta 2 sih. Tapi intinya gue mau ngasih tahu juga. Di beta 3 juga berjalan. Yaitu live activity terkait ketika kita lagi download sesuatu atau file atau apapun di Safari. Gue contohin. Nah misalkan ini gue buka akses Kali Linux. Terus gue coba download filenya. Nah ini gue coba aja ya. Ini ngetes aja lah. Intinya gue tes download langsung. Ini gue pilih ini aja. Ya, ini kan langsung download kayak gini ya. Download installer seperti ini ya. Kita download. Nah, ini kan berjalan nih di sini. Download tuh, lagi ngedownload tuh 4 GB. Ketika gue close Safari-nya, dia akan langsung berjalan di ya, ketika lu buka lock screen di sini, dia berjalan. Look at this. Seperti itu. Jadi, apapun yang lagi lu download di Safari, dia akan berjalan di live activity, bahkan di dynamic island lu seperti ini. Kayak gitu. Ya udah gue stop ya. 4 GB downloadnya gede banget. Ya, ini source Kali Linux namanya juga ya. Lalu, ketika lu lagi dalam mode share sesuatu, itu ada icon airdrop kan. Jadi, misalkan gue lagi mau share foto. Di sini misalkan gue mau share. Nah, di sini icon airdropnya sudah mengikuti customize home screen kita atau customize icon di home screen kita. Kalau lagi dark mode, ya dia jadi dark mode gitu ya. Sebelumnya ini enggak ya, ini tetap putih airdrop ya. Sekarang sudah mengikuti ya. Jadi kalau dark ya ikut dark dia. Seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu notification terhadap aplikasi mail. Aplikasi mail kan kadang lu bisa banyak tuh akun email lu.
Nah, sebenarnya batch kayak gini nih, yang seribuan kayak gini nih, bisa cuman akun yang memang lu perlukan aja. Maksudnya tuh akun Gmail atau akun email lu yang lu perlukan aja. Jadi batch di sininya tuh nggak sebanyak kayak gini. Caranya lu tinggal ke setting, terus lu ke notification di sini, lalu lu cari di email di sini. Nah, setelah itu lu scroll ke paling bawah adanya customize notification. Nah, di sini tuh lu bisa customize nih batch-nya. Misalkan gua bisa disable ataupun enable si batch-nya gitu. Selanjutnya ini bukan fitur sih ya. Sebenarnya informasi aja buat teman-teman semua kalau AirPods Pro generasi 2 seperti yang gua gunakan ini AirPods Pro generasi 2 ya, yang USB-C, dan AirPods 4 ada update firmware. Di sini lu bisa lihat, nah itu seri atau versi update firmware-nya. Sepertinya akan ada fitur baru lagi yang ditambahin sama Apple mungkin ya, meskipun fitur yang sebelumnya aja terkait hearing pada AirPods itu gua belum kebagian karena permasalahan di regional. Tapi ya intinya sebagai informasi ada update firmware untuk AirPods Pro generasi 2 dan AirPods 4. Oke? Dan fitur yang paling mungkin ini salah satu fitur yang gue tunggu juga di iOS 18.2 pada saat nanti resminya dirilis, yaitu di aplikasi Find My App, karena adanya fitur terkait share item. Nah, buat lu yang memiliki AirTag gitu ya, dan AirTag-nya lu gunakan untuk di koper, kunci, everything. AirTag tersebut bisa lu share location-nya ketika lu kehilangan alat tersebut gitu. Misalkan nih gua kunci Vespa ya di sini. Nah, di sini di bagian ini nih ada show contact info. Lu tap, muncul show contact info seperti ini. Ketika kita continue, dia akan ada kayak gini dan sebenarnya bisa di next sih, tapi ya karena ini AirTag-nya lagi sama gua gitu. Dan juga untuk share item location juga bisa kayak gini tuh ya. Ketika lu continue, ya pastinya nantinya bisa. Ini karena AirTag-nya masih sama gua, ini deket banget kunci, namanya kunci ya kan. Dan ini juga diinformasin di laman newsroom-nya Apple. Di sini lu bisa baca. Di situ Apple menjelaskan terkait fitur share item ini. Yang intinya ketika lu kehilangan AirTag lu, di mana AirTag lu misalkan digantung di kunci, koper dan lain sebagainya, ya lu bisa share location tersebut biar bisa balik ke lu lagi gitu. Misalkan share ke temen lu gitu ya. Jadi ketika temen lu tiba-tiba deket sama AirTag lu, dia bisa ngasih tahu gitu. Ya intinya cara kerjanya seperti itu. Ya meskipun nggak semuanya pada gunakan AirTag ya. Dan terakhir mungkin adanya fitur tambahan di voice memo, tapi ini masih splash screen aja, record a vocal layer. Tapi intinya sepertinya fiturnya adalah terkait layer vokal doang gitu ya. Jadi ada splash screen seperti ini di aplikasi voice memo. Nah itu tadi adalah fitur-fiturnya. Lalu gimana dengan performance yang ada di iOS 18.2 beta 3 ini? Ya karena ini beta version ya, gue juga nggak terlalu berharap banyak cuy. Namanya beta version, lu ngarepin apa performance-nya? Ya pasti ada kendala pasti gitu ya, tapi overall sejauh ini nggak terlalu banget jadi masalah buat gua karena gua udah cukup tahu diri juga karena ini beta version gitu ya, tahap uji coba, jadi gua nggak terlalu banyak memikirkan kendala-kendalanya gitu. Cuman yang intinya kalau kalian perlu tahu, M-Banking aman gak sih? Ya aman, ini M-Banking gue pakai di sini dan aman-aman aja. Untuk transfer, cek saldo dan segala macem aman gitu. Tapi ngomong-ngomong performance, rasanya nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian ya. Di sini gue akan benchmark menggunakan aplikasi Geekbench, dan lu bisa lihat sendiri di sini. Gue menggunakan aplikasi Geekbench 6, iOS 18.2 tentunya beta 3, CPU-nya di 4.04 GHz dan memorinya 7,48 GB. Langsung aja ya kita CPU benchmark, lalu run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini adalah hasil skor dari benchmark iOS 18.2 beta 3. Untuk single skornya di 3.479 dan multicore-nya di 8.622. Dan ya, meskipun ini masih beta version, skor yang cukup besar. Cuman ya ini sekedar angka aja lah ya. Yang penting pada saat kita menggunakan iOS 18.2, apalagi nanti pas resminya dirilis, semoga baik-baik aja ya. Karena menurut gua, iOS 18.2 ini tahun depan harusnya jadi iOS yang benar-benar bisa berguna banget, terutama dengan adanya fitur Apple Intelligence, seperti itu. Lalu untuk baterainya gimana? Sama seperti performance, gua tidak terlalu expect banyak. Cuman overall baterai sejauh ini di iPhone 16 Pro gua baik-baik aja ya. Tuh lu bisa lihat sendiri, dan ini masih aman aja meskipun ini juga jarang digunakan. Cuman untuk baterai gue belum ada keluhan sama sekali sejauh ini. Dan kalau kita cek aktivitas baterainya di sini memang jarang digunakan, tapi overall lagi-lagi ini masih beta version, jadi kita nggak bisa berharap banyak gitu. Dan kalau baterai health-nya di sini masih aman di 100%, cycle count-nya juga masih di 28 aja kayak gitu. Nah, itu tadi isi dari iOS 18.2 beta 3. Jadi sudah terjawab semua buat teman-teman apa
apa aja yang hadir fitur baru di S18 Beta 3 ini. Segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.